Ada satu riwayat dari Sayyid Abu Bakar Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya arwah-arwahnya orang mukmin itu akan datang ke langit dunia setiap malam. Lalu mereka berdiri tepat di depan pintu rumah mereka. Kemudian mereka memanggil dengan suara-suara yang sedih, itu sebanyak 1000 kali. Wahai anakku, wahai kerabatku, wahai orang yang tinggal di rumahku, wahai orang yang pakai pakaianku, wahai orang yang membagikan harta-hartaku, apakah engkau masih mengingat kami? Masih memikirkan kami di pengasingan kami? Kami berada di dalam penjara yang lama dan di dalam benteng yang kokoh. Kasihanilah kami, nanti Allah juga akan mengasihani kalian. Jangan pelit kepada kami, maksudnya jangan pelit untuk beramal untuk kami, sebelum kalian juga akan mengalami seperti kami. Kemudian setelah itu, orang itu juga akan mengatakan, wahai hamba Allah, kesejahteraan, jadi harta yang sekarang ini ada pada kalian, itu dari tangan kami. Kami tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kami yang akan menanggung hisabnya dan tanggung jawabnya. Akan tetapi manfaatnya itu malah dimiliki oleh orang selain kami. Maka orang tersebut akhirnya nggak dapat apa, kemudian mereka pulang dengan penuh penyesalan. Nah, hadis ini memang ada catatan-catatannya. Ada yang bilang hadisnya bisa dipakai dan lain sebagainya. Namun Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwasanya waqad qila innaha tazuru kuburaha kulla jumu'atin ala dawam. Waqad warada annaha ta'ti kuburaha wa duwaru ahliya fi waqtin yuriduhullahu laha. Sesungguhnya terkadang orang itu mengatakan arwah-arwah itu akan mendatangi setiap hari Jumat dan lain sebagainya. Akan tetapi kabar yang sampai kepada kami, kata Imam Al-Qurtubi, roh arwah-arwah itu bisa mendatangi kubur-kubur mereka dan rumah keluarga mereka pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah diberikan izin oleh Allah taala untuk melakukan hal tersebut. Maka arwah-arwah itu ya kamu ke kuburannya atau kamu ke rumahnya itu adalah satu hal yang sama saja. Gitu. Intinya jadi arwah itu apakah datang setiap malam Jumat? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mayoritas ulama itu justru mengatakan bukan hanya setiap malam Jumat. Setiap saat ketika mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pendapat dari kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abu Bakar Syata, itu pun juga mengatakan bahwasanya arwah-arwah tersebut mendatangi, bahkan dulu setiap malam itu. Kemudian setelah itu nangis di depan rumahnya. Ini rumahnya dulu yang bangun kami, yang pakai orang lain. Ini harta yang kamu nikmati dulu yang capek kita. Sekarang kamu beramal nggak untuk kita? Beramal nggak untuk kita? Nah, ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Setidaknya ada 2 pelajaran. Yang pertama, sayangi keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan beramal untuk dia. Kita dapat warisannya, dapat kenikmatan dari dia, masa kita nggak mau beramal untuk dia sih? Niatkan sedekah, jariah dan sebagainya, niatkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian saya itu, yang kedua adalah pelajaran untuk kita semuanya. Apa sih bekal kita semuanya kalau nanti kita sudah meninggal dunia? Jangan-jangan harta yang kita kumpulkan yang nikmatin orang lain. Ya alhamdulillah, semoga aja kita meninggalkan ahli waris yang soleh. Yang mana dengan harta kita mereka akan beramal sehingga kita pun dapat pahalanya. Lah kalau ahli warisnya nggak soleh, caranya sedekah nggak tahu, taunya cuma caranya investasi. Nggak tahu caranya untuk mencari amal soleh dengan hartanya, taunya cuma caranya main saham dan lain sebagainya. Ya rugi kita meninggalkan harta kepada orang yang semacam itu. Gitu mungkin. Insyaallah manfaat.